Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anita Nuraini, atau biasa dipanggil dengan Ibu Anita. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi. Sebelumnya, apakah kamu pernah membaca atau mendengar tentang proses terjadinya bencana alam di media cetak atau media-media yang lain, begitu? Jika pernah, nah itu merupakan salah satu contoh dari teks eksplanasi. Memangnya apa sih itu teks eksplanasi? Pada kali ini kita akan mempelajari apa itu teks eksplanasi. Yang pertama, informasi dalam teks eksplanasi. Apa sih yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan yang lainnya yang dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab, akibat, dan proses. Teks eksplanasi merupakan salah satu teks yang populer di masyarakat dan sering dimuat baik di surat kabar maupun majalah. Nah, tujuan dari teks eksplanasi yaitu menjelaskan fenomena yang terjadi dan sebab akibat dari suatu peristiwa. Sedangkan ciri-ciri dari teks eksplanasi yaitu faktual, bersifat keilmuan, informatif, dan generik. Maksud dari faktual yaitu informasi dalam teks eksplanasi selalu memuat tentang fakta atau berdasarkan fakta. Yang kedua yaitu bersifat keilmuan. Maksudnya apa? Di dalam teks eksplanasi yaitu selalu membahas tentang suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya yaitu informatif. Teks eksplanasi bersifat informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Yang selanjutnya yaitu generik. Artinya bukan partisipan manusia. Karena di dalam teks eksplanasi biasanya membahas tentang fenomena-fenomena yang terjadi, contohnya seperti tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan yang lainnya. Nah, di dalam teks eksplanasi terdiri di atas paragraf-paragraf yang merupakan paparan tentang sebab akibat dari terjadinya fenomena. Dari teks yang seperti itu, pembaca dapat memahami proses berlangsungnya suatu peristiwa yang bersifat kasualitas dengan sejelas-jelasnya. Selanjutnya yaitu di dalam teks eksplanasi ada yang namanya gagasan dan fakta. Gagasan umum atau yang biasa disebut dengan gagasan utama. Dan ada juga yang namanya fakta atau pernyataan hubungan sebab akibat atau kasualitas. Selanjutnya, yaitu bagian pokok dari teks eksplanasi. Bagian pokok teks eksplanasi juga biasa disebut dengan ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, strukturnya terdiri atas pernyataan umum atau gambaran awal tentang apa yang akan disampaikan, dan yang kedua yaitu interpretasi atau pandangan atau kesimpulan. Yang kedua,
Ciri-ciri teks eksplanasi yaitu memuat informasi berdasarkan fakta. Yang ketiga, faktualnya memuat informasi yang bersifat keilmuan. Misalnya tentang sains. Yang selanjutnya, di dalam menyajikan hasil teks eksplanasi, teman-teman diharapkan mampu memberikan komentar atas pengerjaan orang lain. Nah, di dalam komentar ini dibagi menjadi dua macam, yaitu kritik atau penolakan dan dukungan atau pujian. Berikut adalah contoh dari komentar yang bersifat kritik atau penolakan. Misalnya, dengan kalimat, pengawasan stadion ini, baik di luar maupun di dalam, terkesan kurang ketat. Hal ini terbukti masih adanya penonton yang menyalakan petasan di dalam stadion saat pertandingan berlangsung. Itulah tadi contoh kalimat dari komentar yang bersifat kritik atau penolakan. Yang selanjutnya yaitu contoh kalimat komentar yang bersifat pujian atau dukungan. Misalnya, Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan bahasa. Kesuburan tanahnya juga tidak diragukan. Indonesia memang tanah surga dengan segala keindahannya. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan jangan lupa tetap belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.